Bayangkan, ya, diutus Yohanes Pembaptis itu. Membuka tali kasutnya Tuhan Yesus, dia nggak layak, dia bilang. Begitu dahsyatnya Tuhan Yesus itu. Jadi kalian tidak mengerti siapa dia. Kekristenan berbicara Tuhan, bukan berbicara angka. Bukan 1, 2, 3, 4, 5 ada Tuhan, tidak demikian. Tapi bagaimana Tuhan itu bekerja dengan luar biasa di dalam dimensinya. Ya, Tuhan bekerja dengan caranya sendiri. Kalau Tuhan mau jadi manusia, siapa yang bisa lawan? Kalau Tuhan mengutus rohnya, siapa yang bisa tahan? Makanya ketika Yesus naik ke surga, dia bilang, aku mengutus rohku. Roh Kudus menyertai kamu sampai kesudahan alam. Sampai akhir zaman. Siapa yang bisa berbuat begitu kalau bukan Tuhan? Itu sudah, kalimat itu sudah membantah kamu punya ocehan selama ini yang mengatakan Yesus itu, kok Tuhan bisa mati? Yang mati bukan Tuhan. Yang mati itu manusia dagingnya. Karena dia harus datang menebus manusia yang berdosa, harus ditanggung. Maka dikatakan terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Kenapa dikatakan terkutuk? Karena semua manusia sudah terkutuk dan ditanggung semua di pundaknya Yesus di atas kayu salib. 2022 tahun yang lalu. Maka dia disebut terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Karena dosamu, karena dosaku. Maka dia terkutuk. Dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa. Dia yang tidak bersalah dijadikan bersalah. Kenapa? Karena Bapa yang suruh demikian. Kamu mau protes? Protes sama Bapa yang punya langit dan bumi. Yang sudah menciptakan langit dan bumi. Jauh sebelum adanya Olo SWT di muka bumi ini. Ya, jauh sebelum ada Jibril. Jauh sebelum ada Muhammad lahir di bumi ini. Sudah dikatakan langit dan bumi sudah tercipta. Bahkan ketika Olo SWT datang kepada Muhammad sendiri, langit dan bumi sudah ada. Peradaban sudah ada, manusia sudah ada, bangsa-bangsa sudah ada. Ini adalah kitab karangan. Baca kitab kamu sendiri itu. Jadi jangan framing-framing ya Aditya, Surep, dan Mawar Berduri dan lain-lainnya itu. Kamu stop. Ya, karena kamu tidak memahami kitab suci kami. Kamu hanya tahu kitab suci kamu. Tapi kalau kami tanya di mana itu Taurat, Zabur, Injil, kalian nggak bisa menunjukkan satu ayat pun nggak ada di buku kalian. Itu namanya beriman buta, taklid buta. Ya, sore hari ini kita harus tegas, Pak Lidara dan teman-teman. Karena orang-orang ini terlalu botol, bodoh dan tolol. Ya, terima kasih teman-teman, silakan lanjutin. Gas penuh, full. Ya. Haleluya. Luar biasa. Ya, makanya mereka memang sudah botol, dungu, campur semuanya. Itulah lengkap, Pak Lidara, lengkap ya, semua itu. Mereka apapun titel mereka harus jadi botol ketika mereka mengimani agamanya. Kalau kita orang Kristen, ya, serendah apapun pendidikannya, bahkan yang tidak sekolah, mereka jadi profesor. Dan ke Bu Sofi mana Bu Sofi? Bu Sofi keluar ya? Tanggapi itu Madia di live chat tuh. Tanggapi Madia di live chat itu. Biarin. Ya, saya lagi tahan itu, dia di bawah. Ya, biar aja tahan dulu. Nanti biar, buka itu. Oh, kita ajar nanti. Madia, aku bicara dulu ya. Nah, itu ada Bu Sofi tuh. Aku bicara dulu ya. Ya, silakan. Ya, silakan. Madia, kau jangan menghina ya. Allah kami itu pintar, memberkati orang-orang Israel dan juga pengikut Tuhan. Kalian banyak hidup tertolong karena berkat itu. Kau jangan menghina ya. Kau bilang kita bodoh, kau bilang makan apa. Dia tahu kita ini pintar, nggak perlu diatur cebok, nggak perlu makan ini. Yang diatur itu hewan, paham kamu? Oh, beliau makan ini. Kita manusia sudah akal, Madia. Tuhan itu percaya kita pintar-pintar, penemuan, riset, kedokteran, semua kamu tahu. Kemajuan di barat, kita KP. Biar mereka aja, hanya tahu sisi, kok jadi tahu itu benang merah. Kan orang tertipu, kau nggak tahu usahamu. Kita sadar itu mati salib, sering kau merasa prank oleh Nabi. Santai saja. Oke, Bu Sofiatul, silakan Bu Sofiatul. Bongkar nanti itu apa itu ya, dongeng-dongeng itu nanti, ya. Nanti kita buka.
Dia bilang Tetap kenapa dong. orang Kristen menyembah mayat, minta dia ayat. Tunjukin dia ayatnya. Biarin aja, dia sama-sama anu ya, nanti kita Kalau baca. Taurat dirubah, aturan Taurat. Iya, sebenarnya kalau kita jelasin itu simple aja Pak Lidara. Karena kan Iya. kalau kita jelasin selalu jelimet mereka nggak nyampe ya. Nggak nyampe Sebenarnya otaknya. satu, Nggak ya sampai otak. kata Tuan dan Tuhan tuh sama aja, sami mawon. Ya, Iya. kalau kita melihat prasasti Melayu kuno, ya prasasti yang ditemukan Aditya Warman, prasasti Batu Sorek dan sebagainya, itu raja itu disebut Tuhan. Ya, disebut Tuhanku Raja. Ya, bedanya apa? Bedanya adalah otoritas besarnya, otoritas kekuasaannya. Ya, kalau Tuhan yang kita anggap sebagai hanya manusia biasa, ya kekuasaannya, misalnya kalau kita bilang kekuasaannya terbatas ya, limited pada tertentu. Misalnya Tuhanku Raja Melayu, misalnya cuma daerah kekuasaan Melayu aja gitu loh. Ya. Kalau misalnya Prince Lord Charles atau William misalnya gitu, kekuasaan terbatas hanya di Britain saja gitu, ya. Tetapi Yesus itu mau kamu sebut Tuhan, mau sebut Tuhan sama aja, nggak masalah. Nah, Yesus itu di dalam Alkitab disebut Kurios atau Tuhan yang satu itu. Kenapa dia disebut Tuhan yang satu itu? Bukan sembarang Tuhan, ya, bukan Tuhan minyak, apalagi Tuhan takur, melainkan kekuasaannya meliputi surga dan bumi. Ya, dikatakan dia kekuasaannya meliputi surga bumi dan dia sekaligus memegang kunci maut dan kerajaan maut. Jadi yang berhak memasukkan dan mengeluarkan kita dari neraka, dari dunia orang mati adalah Yesus sendiri. Dia tuannya, dia penguasanya, dia pegang kuncinya. Simple seperti itu. Ya. Terus kalau ditanya Tuhan tergantung di kayu salib, sudah kita jelaskan berkali-kali bahwa firman Allah itu nuzul, ya, berinkarnasi menjadi manusia. 1 Petrus 3 ayat 18, dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Simple. Untuk apa dia mati? Untuk dia merebut kunci maut dan kerajaan maut yang dipegang iblis itu. Nah, sayangnya teman-teman apologis Muslim ya, yang selalu mengatakan Tuhan kok mati tergantung dan sebagainya, itu dia tidak pernah membaca Alkitab secara utuh. Ya, dia tidak tahu konsep Alkitab secara utuh, sehingga dia tidak tahu siapa itu Yesus. Padahal jelas sekali ya, kalau kita baca simpel aja kok. Misalnya ketika Yesus, Yohanes Pembaptis mengatakan, Yohanes Pembaptis kan memberi kesaksian tentang dirinya sendiri. Aku ini suara orang yang berseru-seru di padang gurun untuk membuka jalan bagi kedatangan Kyrios, kedatangan Tuhan. Nah, kalau kita baca di Yesaya 40 ayat 3 jelas yang datang adalah Yahweh itu sendiri. Ya kan? Ada suara orang yang berseru-seru, bukalah jalan bagi Yahweh. Betul. Ya, Yahweh itu siapa? Ya Tuhannya Allah Israel. Sang firman itu disebut Yahweh Elohim. Ya, disebut juga firman Yahweh. Ya memang begitu. Nah, makanya saya kemarin sering mengatakan kalau Muslim itu baru sampai pada tahap menghitung jumlah Tuhan. Tuhan ada berapa? Pertanyaan mereka cuma itu. Saya katakan kepada teman-teman Muslim ya, bahwa kalau Tuhan cuma mau ngomong dia jumlahnya satu, itu dia tidak perlu 1.500 tahun, 66 kitab dan 40 orang penulis hanya untuk mengatakan aku satu. Dia cukup kirim 4 ayat aja. Ya, akulah pencipta langit dan bumi. Akulah Tuhan yang menciptakanmu, akulah Tuhan yang satu, sembahlah aku. Udah cukup. Ya, dia cukup kirim surat Al-Ikhlas saja. Ngapain dia kirim 40 orang penulis 1.500 tahun, bukunya segitu banyak? Karena Alkitab itu bukan membicarakan mengenai keberapaan jumlah Tuhan. Alkitab itu bicara lebih ke bagaimanaan Tuhan yang Esa itu. Nah, kadang-kadang teman Muslim ini ketika kita jabarkan mengenai kebagaimanaan Tuhan, mereka nggak sabar. Mereka cuma mengatakan, Tuhan itu kan satu. Dia Tuhan satu. Setan-setan juga tahu Tuhan satu. Aku tanya sekarang dengan teman-teman Muslim misalnya di dalam Quran, memangnya setan itu tidak menyembah Tuhan? Setan itu malah tauhid loh. Setan itu tauhid. Dia tidak mau menyembah Adam, malah menyembah Allah aja tuh. Jadi setan pun tahu Tuhan cuma satu. Nah, problemnya adalah Alkitab itu bukan membicarakan mengenai Tuhan yang satu. Tuhan yang satu itu kita semua sudah tahu. Tetapi bagaimana Tuhan yang Esa itu?
Itu dijabarkan dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, kadang-kadang teman-teman Muslim nggak sabar dengar penjelasan kita. Siapa itu Tuhan? Mengapa Tuhan itu harus turun jadi manusia? Untuk apa Tuhan menebus dosa kita? Mereka hanya tahu kok Tuhan kok mati, Tuhan kok digantung di pohon. Pertanyaan cuma itu. Tapi kalau kita jabarin, mereka mengatakan jangan khotbah Bu Sofiatul. Loh, nggak bisa. Orang untuk mengetahui mengapa Tuhan Yesus mati itu kan kamu harus punya dasar pengetahuan mengenai apa itu dosa dan apa itu konsep keselamatan di dalam Alkitab dong. Ya nggak teman-teman? Betul, 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 betul. Nggak bisa. Betul. Kita nggak bisa langsung itu enggak, karena imannya Kristen itu Efesus 2:19-20 dibangun di atas dasar tulisan kesaksian para nabi di dalam perjanjian lama dan tulisan kesaksian para rasul di dalam perjanjian baru. Ya Pak Bom. Dengan Yesus Kristus sebagai batu penjurunya. Jadi iman Kristen itu nggak dibangun di atas satu ayat. Ini yang teman-teman nggak ngerti gitu loh. Betul, Ya, betul. jadi mereka kadang-kadang ngutip Yohanes 17 ayat 3 loh. Iman Kristen itu dari Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai Yohanes 21. Nah, ini yang mereka nggak ngerti. Ya, bahkan ketika kemarin saya berdiskusi dengan Muslim, mereka saya hanya mau tulisan yang warna merah. Terus saya katakan mau warna merah, warna biru, warna hijau, itu tetap tulisannya para rasul. Yesus nggak pernah nulis buku. Iman Kristen itu didasarkan di atas kesaksian para nabi dan para rasul tentang siapa Yesus Kristus itu sebagai batu penjurunya. Gitu ya teman-teman. Jadi iman Kristen itu dari Kejadian sampai Wahyu, bukan tulisan merah. Amin. Nah ini yang teman-teman Muslim nggak paham. Ya, jadi mengapa Yesus harus mati kemudian bangkit pada hari ketiga, itu harus lihat di perjanjian lama. Ya, untuk teman-teman bisa memahami konsep dosa dan keselamatan. Nah ini kadang-kadang mereka tidak sabar. Ya, mereka langsung tanya, Bu Sofia tuh Tuhan itu Esa apa bukan? Ya pasti satu kalau kamu tanya. Nggak perlu kita selama bertahun-tahun ini berapologet kalau cuma kamu tanya jumlahnya Tuhan. Saya cukup jawab 5 detik ya toh Pak Lidara. Betul, amin. Tuhan berapa? Satu, gue bilang. Tuhan itu satu. Tunggal. Kalau kamu mau, ya kamu pengen tahu seperti apa Tuhan yang satu itu, nah itu baru kita bicara. Gitu loh, baru kita bicara. Ya, konsep keselamatan dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, itu yang teman-teman Muslim tidak pahami.